Menteri untuk mengatasi ini ya. Nah ini nggak tahu tuh nanti ada strategi apa tuh. Apakah disuntik dana, apakah nanti eh, dijual kan itu ya. Itu kan ya menjual perusahaan-perusahaan ini kan ya ini kan salah satu strategi juga kan gitu. Intinya apa? Kenapa ini harus menutup ya karena dia sudah tidak punya lagi yang namanya keunggulan bersaing. Kan gitu ya. Udah nggak ada lagi. Maka satu-satunya jalan ya ditutup. Nah itu ya. Nah itulah kenapa manajemen strategi itu penting ya. Itu memang harus dijawab buat is our business. Kalau enggak ya akan seperti ini. Ya, banyak sekali industri-industri yang sekarang ini memang berhadapan dengan situasi yang ke depan itu kita nggak pasti. Maka analisis eksternal kenapa penting? Ya itu kan what we would kan itu yang akan bisa kita lakukan kan itu ya dengan selalu memindai ya tren-tren sekarang ini seperti apa ya. Ini apakah pajak ini kan kemarin udah PPN-nya udah 11 ya, ini kan hanya dinaikkan 12. Terus apa lagi nanti ya. Nilai tukarnya itu kan secara ekonomi kita harus tahu nih. Kita ini kan fakultas ekonomi ya, jadi tahu secara ekonominya tuh secara makronya tuh udah tahu. Nilai tukarnya berapa itu kita tahu ya. Ini sangat penting sekali bagi perusahaan-perusahaan yang memang ini di bisnis dengan ekspor misalnya. Itu penting banget ya. Jadi nafasnya ditentukan oleh ini misalnya ya dengan nilai tukar misalnya ya. Nah itu. Jadi analisis eksternal itu adalah akhirnya nanti kita bisa melihat sekali lagi ini sudah saya ulang-ulang terus ya industri atraktivitasnya apakah industri itu menarik atau tidak kan gitu ya. Ya kalau nggak menarik ya sudah maka ketika industri garment saya mudah-mudahan ini Stritek saja yang lainnya industri garment itu kan di Jawa Tengah itu di Semarang itu kan banyak ya di mana itu perbatasan Semarang itu ya itu juga ada itu garment besar dulu ada Ungaran Garment sekarang kayaknya sudah nggak ada itu atau masih ada ya itu maksudnya ada banyak itu daerah Mbawen dan lain sebagainya itu banyak industri garment termasuk Stritek ini akhirnya kenapa ini harus tutup gitu harus pilot begitu karena nggak ada yang namanya keunggulan sudah nggak ada keunggulan kan itu ya tahu ya artinya sudah ada keunggulan ya jadi ya akhirnya ya apa akhirnya ya sudah nyerah ya. Nah itu tadi ya jadi jangan sampai itu analisis maka analisis eksternal mulai dari visi dan misi ya jadi kita menggunakan manajemen strategi itu menggunakan apa namanya eh, proses manajemen strategi. Jadi strategi itu yang kita ambil itu melalui prosesnya, mulai dari visi dan misi. Saya tanya sekarang, kenapa visi? Ya, bentar. Saya buka anunya dulu, isi-isinya dulu. Ya, saya sekarang tanya nih. Ya kenapa ini kan visi dan misi jelas ya. Jadi salah satunya menjawab what is our business itu harus dijawab dengan visi dan misi. Maka sekarang sudah nggak bisa lagi punya yang namanya visi-visian atau misi-misian itu udah kalau dulu ya tapi sekarang udah nggak dengan adanya persaingan yang semakin ketat visi dan misi menjadi penting. Saya pertanyaannya sekarang apakah visi dan misi bisa gagal atau kenapa visi dan misi itu gagal? Adam Sulfikar ya kalau saya tanya gitu gimana itu kenapa visi dan misi itu kok bisa gagal gitu. Ya coba diulangi ya kenapa visi dan misi itu gagal.
Ya tentunya kan ini kita bicara yang anu ya, bicara normatifnya kan gitu ya. Seharusnya kan itu. Ya. Seharusnya kan kita punya visi misi itu kan ya dijalankan kan itu. Nah, kenapa ini kok visi dan misi bisa gagal? Ya, ada yang lebih penting ya. Itu kan karena tadi bisa juga teridentifikasi visi-visian dan misi-misian ini tuh. Kira-kira apa yang lain coba? Bisa Pak, saya Pak. Oh iya ya, oke. Visi misi itu biasanya enggak, ya gagal itu Pak, karena itu memang seperti yang Bapak bilang tadi, visi misian, artinya mereka buat visi misi tapi mereka tidak melaksanakan sesuai dengan visi misi itu, atau bahkan yang dilakukan mereka itu ya tidak sesuai dengan visi misinya Pak. Itu hanya untuk mempercantik hiasan aja kadang Pak. Banyak juga yang seperti itu Pak. Kadang visi misinya bagus tapi penerapannya, pelaksanaannya, tindak lanjutnya tidak ada sama sekali gitu Pak. Ya. Lah kalau itu masih normatif ya. Ya ini sekaligus ya kisi-kisi ya. Besok saya karena ini penting, mungkin besok kalau pas ujian saya tanyakan ya itu. Ya. Jadi kenapa visi dan misi itu gagal gitu. Ya, karena ini kan menjadi faktor yang utama misalnya. Ya kan kalau kita bisa melihat dulu kan nggak salah itu yang pertama adalah yang penting adalah karena nggak ada komitmen ya, kurangnya komitmen ya dan kepemimpinan. Wah itu pastilah ya. Yang namanya komitmen dan leadership ya. Kenapa nih visi dan misi itu bisa jalan ya karena memang ini ya karena visi dan misi itu membutuhkan komitmen yang apa ya yang tinggi kan gitu. Ya, dari manajemen puncak hingga level operasional itu harus ada komitmen yang itu ya enggak. Misalnya visinya apa? Menjadi to be a global player kan itu ya. Nah, misalnya kan itu. Nah ini kalau nggak ada komitmen ya kalau nah sekarang muda itu bilang bullshit kan gitu ya. Omdo, omong kosong kan gitu. Nggak ada itu ya. Jadi kurangnya komitmen dan kepemimpinan, komitmen dan leadership. Kalau kita mau unggul ya itu ya memang menjadi powerful kita butuh komitmen penuh ya dari manajemen puncak ya dimulai dari puncak sampai ke bawah itu ya pendulumnya begitu dari puncaknya kalau ya itu dari sampai ke bawah sampai level operasional. Jika pimpinan dia tidak konsisten atau nggak punya memberikan contoh apa emang bisa diikuti oleh yang lain kan itu ya ya nanti akan seenaknya gue gitu seenak gue aja gitu ya maka yang namanya leadership kepemimpinan menjadi sangat penting itu beneran loh nih ya jadi kenapa visi dan misi itu bisa gagal itu ya memang ya itu ya artinya itu jadi visi mian dan misi itu kenapa ya karena nggak ada yang namanya leadership ya dan komitmen itu saja ya menurut saya itu penting ya seperti nanti kalau ada pasangan itu suami istri ditanya misalnya kenapa kok Anda menikah kan itu ya Mas Rinaldi sudah menikah belum? Belum Pak. Ya, tapi ingin menikah dalam waktu dekat ya, atau masih Masih menikmati hidup Pak. oh gitu ya nanti misalnya suatu saat menikah ya Mas Rinaldi gitu ya ya nanti ketika sudah ketemu yang cocok saya tanya kenapa Anda kok tertarik ya kok menikahi pasangan Anda kan itu nanti jawabannya mesti karena cinta dan lain sebagainya bla 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 gitu itu nonsens kan itu ya ya itu ya nanti ya yang penting itu apa justru Anda nanti ya kalau saya tanya sama Mas Rinaldi ya nanti
Beda dengan orang-orang yang sudah menikah 5, 10 tahun, 20 tahun gitu misalnya. Banyak saya barusan kemarin saya ulang tahun perkawinan yang ke-25 ya. Kemarin tanggal 9/9/9. Saya akan menikah 9/9/99. September 99. Tanggal 9 September tahun 99 ya. Nah, tahun ini udah genap nih ya 25 tahun gitu ya. Kemarin saya mengadakan misa syukur kan gitu ya. Nah, itu sudah 25 tahun, Mas. Itu pasti nanti jawabannya beda, Mas, dengan yang belum menikah kan gitu. Ya. Nah, terus apa? Kira-kira apa ya? Ya nanti kalau nanti ya kalau masih nanti mesti nanti dan teman-teman itu pasti jawabannya mesti beda kan itu. Harus wabah gini kan itu harus ini. Tapi nanti kalau yang seperti kami sudah 10 yang tentu hanya satu, Mas, yaitu apa? Komitmen kan gitu. Wah, yang lain-lainnya itu sudah enggak penting lagi itu ya, tapi komitmen. Komitmen pada pasangan dan komitmen pada yang di atas. Saya kira itu sudah aman kan itu. Ya. Nah, ini juga ini makanya ini kenapa visi dan misi bisa gagal. Wah, maka coba itu lihat tuh kalau di selebritis tuh. Wah, kayaknya itu ya oh ya. Wah, kayaknya dunia milik berdua, 3 bulan kemudian masalah ya. Itu coba itu lihat itu. Misalnya apa? Pak Imbong ya, Pak Im itu sama itu istrinya. Coba kemarin beberapa waktu yang lalu, wah kayak apa itu? Wah, mesranya gini kayak gini. Sekarang coba. Nah, kenapa bisa begitu? No komitmen. Karena nggak ada komitmen. Kan gitu ya. Ya kalau nggak ada komitmen, wah lewat kan itu, end kan itu. Maka visi dan misi juga demikian. Ya kenapa ini kok bisa gagal ya? Karena nggak ada leadership dan ada komitmen. Ya yang namanya leadership itu, wah dalam organisasi yang mapan itu sangat penting ya leadership. Ya, maka Indonesia ini memang butuh leadership kan gitu ya. Ini kita ini kayaknya kemarin sudah meninggalkan apa ini selama 10 tahun ini kayaknya utang kita ini berapa triliun itu nanti. Ya kita butuh kepemimpinan yang memang yang kuat kan gitu. Ya, termasuk nanti politik luar negeri kita ini juga butuh kepemimpinan yang kuat menghadapi negara-negara itu. Butuh kayak dulu kalau zamannya Ronald Reagan itu sikat gempur kan itu, zamannya Pak Karno itu Malaysia aja ganyang itu Malaysia gitu ya. Nah, kemarin itu ada itu yang pulau itu aja kita mestinya ya kita ganyang itu, jangan takut-takut gitu ya. Ya dulu kita pernah apa itu reschedule utang gitu. Nah, kita negara besar mestinya kita kalau di apa namanya IMF itu kita ngomongnya mestinya hapus. Baru sebegitu kok malah dulu tuh kalau nggak salah itu wakil kita ini ke sana di reschedule lagi. Ngapain yang gitu? Kita harus butuh gitu. Kita tuh negara besar ya. Harusnya berani gitu. Wah, saya nggak mau bayar gitu ya. Nah, pokoknya gitu misalnya begini, no gitu harus yang lama lalu berlalu gitu atau bayarnya jangan segitu harusnya begitu ya itu namanya leadership ya visi dan misi menjadi sangat penting apalagi kita ini kan kita tuh punya visi tahun 45 itu adalah menjadi negara yang besar kan itu ya benar ya negara yang termasuk the big five kan itu misalnya ya 5 besar atau the big 10 misalnya 10 besar. Tapi kalau masih seperti kayak gini terus ya, emang bisa ini udah 2024, 2045 itu ya nggak lama kan itu. Tapi kalau situasi korupsi kayak gini terus, ya kita butuh leadership. Korupsi ya kalau kayak di Cina itu korupsi langsung bawa ke lapangan Tiananmen tembak itu ya. Singapura wah itu begitu tahu korupsi Korea itu loh presiden Korea aja digantung misalnya kayak gitu ya nah sini apa udah ketahuan korupsi nyalon ya biasa-biasa saja itu mau dibawa kemana ini kalau kita nggak punya leadership yang kuat dan komitmen kan gitu ya ada lagi pasangan suaminya itu di penjara karena korupsi istrinya yang maju gitu kok ya gelem milih gitu loh maksudnya ya nah itu maka kita ini harus punya komitmen dong
Maka visi dan misi sebelum kita nanti ngomong-ngomong yang siang itu tuh visi dan misi harus kuat, komitmen kita itu harus kuat. Terus yang kedua, kenapa ini tidak itu bisa gagal ya? Karena itu tuh samar-samar visi dan misinya itu nggak jelas dan itu tidak terdefinisi dengan jelas. Kalau visi misinya terlalu umum gitu ya, misalnya terlalu umum tidak spesifik, itu susah untuk dipahami kan gitu. Kurang jelas, membuat interpretasi itu beda-beda kan gitu. Nah itu ya, tapi harus makanya makanya saya di ketua program studi itu kan juga membuat visi dan misi itu, nanti asesornya kalau di itu kadang-kadang itu ya beda-beda kan itu loh ya. Ada yang kalau visi misi itu mesti harus mencantumkan menjadi ini misalnya tahun sekian misalnya, itu ya ada lagi yang enggak kan itu macam-macam. Tapi menurut saya ini harus, walaupun timelinenya atau tidak itu menurut saya itu kan harus jelas ya dan spesifik sehingga mudah untuk dipahami gitu. To be a global player, terus tambah ya apa gitu, itu jelas tuh kita ingin menjadi global player, pemain dunia kan gitu. Wah ini itu komitmen itu dari tadi, dan terus kemudian dituangkan dalam misi yang jelas apa saja. Kalau yang namanya global player itu apa? Global player kok datangnya jam 9, terus nanti jam 4, jam 3 pulang, ya itu namanya bukan global player kan gitu ya. Ya nggak bisa, namanya global player ya. Jadi Anda bisa melihat ya, jadi di kota-kota besar tuh Anda kerja jam 8 nanti pulang jam 8 malam, itu biasa ya. Ini ya coba teman-teman itu ya. Nah, kalau di sini tuh masih banyak, kalau sekarang, kalau dulu pegawai negeri itu ceritanya jam pagi datang baca koran, terus sampai jam 12, jam 10 ya, terus nanti makan siang, terus kapan kerjanya kan itu. Tapi sekarang udah berubah ya. Ya udah kok, ASN sekarang juga ya, karena apa ya, struktur gajinya juga beda. Sekarang juga pekerjaannya juga menurut saya juga semakin baik kan itu. Tetangga saya itu ASN itu jam 9, hampir setiap hari itu pulangnya jam 9, 10, jam 9 paling, jam 8, jam 7 paling, itu setiap hari kan itu ASN ya. Nah terus kemudian udah pensiun kemarin, saya tanya gimana Pak D, ya wah gitu, jadi dia bisa menikmati hidup kan itu ya. Nah itu kan artinya memang apa ya, ini harus punya, ini harus jelas kan itu yang namanya global player itu seperti apa ya. Kita mau menjadi Indonesia emas tuh ya, kita kan punya visi Indonesia emas ya. Ini visinya apa Indonesia emas? Coba saya tanya itu Mas Ali, tahu nggak itu visi kita ini Indonesia emas itu? Pi, ngerti nggak? Iya Pak, di 2045 Indonesia mengalami masa kejayaan bonus demografi Pak, karena jumlah produktif itu lebih tinggi daripada yang tidak produktif Pak. Ya salah satunya itu ya. Tapi kalau nggak terjadi itu malah jadi beban tuh nanti ya. Jadi beban tuh nanti, ya nggak? Ya, maka harus jelas Iya itu Pak. Indonesia emas itu yang kayak apa kan gitu ya. Nah itu jadi yang kedua. Yang ketiga apa? Nggak ada komunikasi dan sosialisasi. Nah itu makanya kalau nanti kalau akreditasi ditanya itu bagaimana supaya karyawan itu tahu visi dan misinya, kan gitu, salah satunya kan gitu, yaitu namanya komunikasi dan sosialisasi. Terus ada yang namanya, ini yang paling susah itu kadang-kadang adanya namanya resistensi terhadap perubahan itu ya. Nah sudah enak gini aja, udah enak gitu ya, ngapain berubah gitu misalnya ya. Nah itu jadi ada yang namanya resistensi terhadap perubahan ya. Visi dan misi itu mestinya ya bisa berubah enggak? Ya bisa. Yang nggak bisa berubah itu kan firman Tuhan yang itu. Ini bukan firman Tuhan kan itu ya. Visi dan misi itu ya ini kan memang sebagai guidance kan itu ya. Tapi ini ini harus dinamis. Ya kalau harus berubah ya harus berubah kan itu. Nah resistensi ini
ini menjadi faktor penghambat yang besar jika tidak dikelola dengan baik. Gitu loh. Sekarang ini kan sudah jelas kan. Kalau di di industri retail kan itu, ini kan jelas. Kalau kita resisten masih tetap mempertahankan gaya yang lama begitu ya, jalur distribusi yang lama gini, dengan antara pihak itu ya udah habis deh, gitu ya. Itu nanti costly kan itu. Nah, sekarang bagaimana supaya membangun supaya itu menjadi murah? Nah, itu dengan teknologi. Visinya kan jelas ya. Kan itu. Maka ketika visi jelas, maka komitmennya jelas, ya itu jelas. Semuanya jelas, tidak samar-samar kan itu. Sampai dengan ini. Tapi ada juga kenapa ini? Ya karena adanya namanya faktor eksternal, krisis atau kasus eksternal yang memang kita nggak bisa ngapa-ngapain itu. Ya, kalau ini memang terjadi itu ya kayak force major itu. Ya ini bisa juga bisa gagal. Jadi kita punya visi yang bagus dan udah tapi kalau ketika kemudian ada faktor eksternal yang tidak mendukung, ya krisis ekonomi, bencana alam, perubahan regulasi, itu bisa menggagalkan visi dan misi. Terutama jika organisasi itu tidak fleksibel, ya tidak siap menyesuaikan strategi. Wah, itu. Ya maka kita ini diberhadapkan dengan situasi yang turbulence kan gitu ya. Jadi memang kita harus siap. Nah, bagi perusahaan yang siap maka dia bisa survive kan gitu. Yang nggak siap ya tergerus dan akhirnya hilang. Ya enggak? Iya. Lah sekarang dengan adanya AI misalnya, itu jelas aja. Nggak usah pakai arsitek dan teknik sipil misalnya kayak gitu. Padahal sekolah yang angel kan itu ya. Gitu. Jadi kalau Anda butuh tinggal pakai itu, pakai prompt, tolong buatkan gedung gini ya dengan model gini, udah langsung jadi gitu. Tolong hitungkan. Lah biasa lagi sekolah angel-angel ya. Dulu saya lihat itu zaman teman-teman saya kuliah di arsitek itu gambar salah dicoretkan gambar meneh kan gitu. Sekarang nggak usah pakai kayak gitu. Pakai AI itu udah kayak gitu. Ya, bayangkan itu. Jadi memang ini kadang-kadang kalau memang kondisi eksternalnya itu terlalu kuat kan gitu dan kita tidak bisa menghadapi risiko ya akhirnya kita fail, menyerah. Dinosaurus akhirnya menyerah kan karena eksternalnya akhirnya nggak ada makanan ya, bumi gelap gulita dan akhirnya mati punah kan gitu ya. Nah itu jadi ya itu maka kita harus lihat, maka kita harus fleksibel, salah satunya memang harus fleksibel. Fleksibel itu apa ya, coro itu zaman dinosaurus itu ada ya. Sampai sekarang karena dia fleksibel sampai sekarang kalau ada lembab-lembab itu mesti ada coro kan itu ya. Ya itu ya, jadi itu mungkin nanti bisa jadi refleksi ya, mungkin jadi kenapa visi dan misi itu kok bisa gagal ya. Coba tadi apa sih bisa diulangi Mbak Anggreni tadi apa? Anggreni Putri? Wah, halo? Kayaknya besok harus diatur nih. Kalau kuliah mestinya harus on cam atau apa kan itu ya. Eman-eman kayak gini kalau ini ditinggal lari gitu kan ya eman-eman ya, kita serius. Halo? Anggreni Putri? Wah, ini coba kameranya dihidupkan semua itu. Nah, tak bilang sama Bu Eni loh, Bu, itu loh Bu. Ya, nggak serius tuh. Ya karena program kita ini kayak gini sudah mulai diminati ya. Saya seminggu ini ya, itu dapat telepon yang mau daftar di program Magister Manajemen itu, ya adalah mereka itu pinginnya yang kayak kita model kayak gini. Sekarang nggak ada kan itu ya. Nah, tapi kalau modelnya kayak gini ya, nggak serius ya, itu nanti blunder sendiri kan itu ya. Nah, ya yang serius kan itu ya. Ya ini jangan ditinggal lah, mau yang kuliah ditinggal-tinggal itu kan gitu. Ya kita kuliahnya beneran, kalau perlu ya disetting bagaimana supaya nyaman supaya kita seperti kayak di kuliah kayak gitu. Apalagi ini kan programnya ini kan strata 2 ya, masuk
ya sembarangan kan itu. Ya porsinya jelas beda kan itu. Tadi siapa tadi yang saya panggil tadi? Anggreni, siapa tadi? Udah nggak ada ya? Ya. Coba ini Ayu Tria. Ya, sebelum kita nanti masuk ke yang lain ya, Ayu Tria. Iya Pak. Ya coba saya untuk menyimpulkan ya kenapa visi dan misi itu bisa gagal. Kok bisa gagal ya? Baik Pak, kesimpulannya itu karena tidak adanya komitmen. Jadi kurangnya komitmen antara mulai dari si pemimpinnya sampai bawahannya, terus tidak adanya konsisten sehingga tidak bisa diikuti dengan yang lainnya gitu. Karena kan kalau di bawah itu kan pasti mengikuti pemimpinnya. Kalau misalkan pemimpinnya tidak komitmen terhadap visi misi yang telah dibuat, maka bawahnya juga pasti akan mengikuti leadernya gitu. Dan visi misinya itu tidak terdefinisikan dengan jelas gitu, sehingga kurang diimplementasikan dengan yang bersangkutannya seperti itu Pak. Terus tadi masih ada banyak ya tadi ya. Itu baru 2. Yang lain bisa nambah. Ya, terus kemudian kalau tidak salah tadi ada masih kurangnya komunikasi dan sosialisasi. Ya, terus ada resisten terhadap perubahan itu ya. Itu penting sekali itu. Itu justru yang menghambatkan ini. Orang-orang yang resisten itu menjadi penghambat. Ya enggak? Ya, terus kemudian apa? Ada krisis faktor eksternal itu juga bisa gagal loh. Ya kayak misalnya pandemi kemarin itu enggak segera ya gagal itu. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian tutup dan akhirnya itu karena itu tadi karena ada apa namanya eksternal, kejadian eksternal. Ya terus sampai kalau enggak salah nggak ada evaluasi dan penyesuaian itu ya tuh. Jadi ada banyak tuh sebenarnya kenapa bisa gagal ya itu tadi. Jadi kalau hanya 1-2 mungkin tapi Anda bisa menjelaskan bahwa memang benar loh di dalam manajemen strategik ini penting. Kenapa ini dijadikan apa ya? Apalagi kalau saya ngajar di S1 tuh visi dan misi saya tinggal, saya suruh baca sendiri ya. Tapi kalau di S2 kemudian di S3 itu ini justru saya uplek-uplek. Kenapa? Ini menjadi hal yang penting kan gitu. Ya kenapa visi itu gagal? Kenapa banyak perusahaan itu kelihatannya ya di awal ya mulus tapi kemudian bisa gagal. Ya 3-4 tahun belum ada ya, kadang-kadang malah seumur jagung gagal. Kan gitu ya. Kayak itu ya, selebriti itu ya. Usia ya itu ya 3 bulan gitu. Ya akhirnya melempem gitu ya. Akhirnya wah buat Instagram bareng gitu. Akhirnya pada ngeblok saling ngeblok misalnya gitu, unfollow gitu ya buat apa itu ya, karena nggak ada komitmen, nggak ada tadi nggak jelas hubungannya ya itu resistensi ya kurangnya evaluasi dan penyesuaian gitu ya teman-teman. Jangan jadi kenapa ini penting ya, apalagi kita ini ya udah jadi industri kita ini ya, kita kalau bicara dalam kita kalau ngomong apa di manajemen strategik adalah industri yang namanya strategic business unit ya. Kita sebut namanya strategic business unit atau SBU. Strategic business unit itu namanya organisasi perusahaan. Kita yang menyebutnya ini dalam buku-buku manajemen strategik istilahnya adalah perusahaan itu adalah strategic business unit. Ya. Nah, nanti kita bisa melihat di situ ya bagaimana dia punya keunggulan bersaing. Nah, itu ya. Nah, salah satunya ini tadi bagaimana dia harus punya visi yang kuat. Kenapa ini bisa gagal? Ya itu tadi. Ya ada contoh-contoh banyak perusahaan-perusahaan yang kelihatannya wah. Tadi di misalnya kafe ya, itu beberapa di lingkungan di tempat tinggal saya itu wah keren tuh, wah ini bagus nih. Ini modalnya berapa ya? Itu hanya 3 bulan aja nih. Sampai kemudian ganti malah Mitsui. Ya, lu lah kok malah jadinya kayak gini ya. Nah karena dia nggak punya keunggulan, dia akhirnya kalau nggak ada yang datang itu artinya kan ya nggak ada yang beli itu ya akhirnya ya harus
tutup kan gitu ya. Padahal investasinya udah berapa itu tadi ya. Oke, terus yang kedua ya, bahwa kita udah visi dan misi, nanti ada model ya, terus kemudian kita analisis eksternal nanti ya. Ini sekaligus evaluasi ya. Analisis eksternal itu adalah apa? Analisis eksternal ya, jadi modelnya yang dipakai apa kan gitu ya. Jadi analisis eksternal itu kan intinya adalah bagaimana kita ingin mengetahui peluang dan ancaman kan gitu ya. Jadi artinya kenapa ini kita perlukan, karena kita ingin melihat yang namanya industry attractiveness. Industri menarik atau enggak kan gitu ya. Nah, kita pakai modelnya, model IO Industrial Organization, model I-O ya. Kalau enggak ditulis ya, modelnya yang kita pakai adalah model IO. Kalau analisis internal nanti adalah resource based, modelnya kan begitu ya. Jadi kalau model ini model apa namanya eksternal, kita pakai model IO Industrial Organization. Itu sangat lazim digunakan kan itu. Kenapa ini namanya industrial? Maka kita pakainya adalah model yang kita pakai adalah pendekatan yang kita pakai, modelnya pakai IO, model industrial ya, organization. Pendekatannya yang kita pakai adalah the 5 forces of competition model. 5 model itu. Mulai dari pendatang baru, kemudian kekuatan supplier, pembeli, dan macam-macam itu ada 5. Nah, itu nanti kalau ujian keluar ya dijelaskan ya. Jadi industri yang menarik dan yang tidak menarik itu yang seperti apa ya, kan nggak bisa kalau hanya bilang nggak bisa, kan harus dianalisis berdasarkan berdasarkan 5 forces competitiveness modelnya itu. Jadi kalau nanti apalagi ini S2 misalnya, ini coba gambarkan industri yang menarik tidak menarik. Kalau jawabnya industri yang menarik adalah industri yang bla 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 bla, itu ya nilainya ya 5 upah nulis kan gitu. Misalnya bobotnya misalnya 20, ya saya baik hati tak kasih 5 kan itu upah nulis kan gitu ya. Ya, misalnya tadi visi dan misi ya, itu bobotnya misalnya 15 atau 20 begitu. Kalau visi kenapa bisa gagal? Ya karena mereka nggak melakukan misi. Ya itu ya, karena nggak sekolah aja bisa, itu ya saya tetap ya tak kasih upah nulis 5 selesai. Jadi kalau soalnya 5, ininya 5, ya udah 25 itu ya E+ kan gitu. Ya, kan itu masih sekitar E dan D kan itu. Itu bukannya apa-apa. Uang ini jelas kok. Ya, kenapa visi dan misi gagal? Ya karena mereka tidak melakukan visi dan misi. Misalnya kayak gitu kan konyol tuh. Ya kalau jawabannya gitu kan konyol itu, ya enggak? Ya. Nah, terus misalnya ini tadi ya, misalnya kenapa industri atau berilah contoh industri yang menarik dan industri yang tidak menarik. Industri menarik adalah industri yang banyak bla bla bla, yang tidak menarik, industri yang tidak disukai kan itu ya podo ae kan gitu. Itu berarti kan enggak ada isinya kan itu, enggak ada jelas sama sekali kan itu. Padahal jelas kita memakai model IO. Ya, modelnya pakai IO, kemudian pendekatannya pakai 5 forces competitiveness kan gitu ya. Nah, jadi kalau industri yang tidak menarik itu kan yang ancaman pendatang barunya itu adalah terlalu kuat, itu enggak menarik kan gitu ya. Artinya semua orang rendah. Ancaman pendatang barunya, kita nggak punya yang namanya barrier to entry ya. Barrier to entry kita tuh rendah ya. Jadi apa? Semua orang bisa masuk. Maka di situ bagaimana kita mengembangkannya ya, kita punya economic of scale ya, punya switching cost, punya merek yang kuat itu kan untuk supaya apa? Ini mengantisipasi pendatang baru ya. Ya, kita harus punya barrier to entry yang kuat kan itu. Nah, ini kalau nggak menarik adalah rendah, artinya semua orang bisa masuk kan itu, gampang gitu, ditiru. Ya. Bisnis laundry misalnya, boleh aku punya modal 2 mesin cuci aja bisa. Misalnya gitu ya. Semua orang nanti sak kampung sini mesin akhirnya sak kampung itu
bisnis laundry semua gitu ya. Nah, 20 keluarga, 15 orang misalnya nanti bisnis laundry semua. Lah terus sing arep laundry sopo kan gitu misalnya ya. Nah, itu nggak ada keunggulannya kan itu. Ya, jadi model analisis eksternal kita pakai modelnya model IO. Ya ditulis kalau enggak ya model IO itu Industrial Organization. Di bukunya David itu sudah jelas itu ya. Itu lazim digunakan dalam analisis eksternal. Pendekatan yang dipakai adalah 5 forces competitiveness. Jadi nanti kalau saya tanyakan misalnya, jadi coba dikasih contoh analisis industri yang menarik dan tidak menarik. Itu ya berdasarkan 5 forces tadi. Ya. Jadi misalnya ini misalnya yang menarik misalnya laundry itu sudah kesimpulannya tidak menarik misalnya. Kenapa? Yaitu tadi misalnya kan analisisnya kan 5 forces mulai dari pendatang baru. Maka kita harus punya yang namanya barrier to entry-nya. Oh, berarti barrier-nya itu rendah. Ya, terus suppliernya apa misalnya itu. Akhirnya kesimpulannya adalah industri itu menarik dan tidak menarik. Kan gitu. Gitu ya. Ya, saya berharap ya apalagi ini ya, magister akuntansi ya harus beda kan gitu ya. Nah, terus berikutnya itu tadi pendekatan IO ya. Terus kemudian ada lagi pendekatan internal. Kalau internal, kalau eksternal kita pakai IO, kemudian modelnya IO, kemudian pendekatannya pakai 5 forces kan gitu. Nah, kalau analisis internal pendekatannya adalah menggunakan resource based view. Resource based view. Wah, itu nanti kalau Anda tanya ke manapun di apa namanya mau tanya AI atau mau pakai itu coba nanti ya jelaskan misalnya ya kalau Anda bingung jelaskan itu tadi ya konsep resource based view, kasih contoh misalnya kan Anda bisa lihat bla 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 kan gitu ya. Jadi jangan lupa kalau analisis eksternal tadi modelnya pakai model IO ya, pendekatannya model apa 5 forces competitiveness ya. Itu yang Anda harus perhatikan. Terus kalau kalau pendekatan internal kita ingin melihat kelemahan dan kekuatan, strength dan weakness. Nah, ini ya jadi manajemen strategi upaya menumbuh kembangkan strength. Kekuatan ini, maka kita harus ini ya. Maka resource base itu bagaimana sumber daya menjadi capability dan akhirnya menjadi apa? Core competence yang memenuhi apa? 4 kriteria. Rare, ya, valuable, rare, costly to imitate, no product substitution. Kan gitu. Kok mantuk-mantuk gini toh ya. Ya. Jadi ini pendekatan resource base ya. Resource base itu adalah pendekatan internal. Kita yang melihat peluang, mengetahui kelemahan dan ancaman. Ini justru anunya ini kan gitu. Jadi keunggulan itu dibentuk dari sini, analisis di sini. Kalau yang tadi itu kan industri menarik atau enggak kan itu. Industri garment sekarang udah nggak menarik misalnya kayak gitu ya karena ada regulasi bla bla gitu yang membuat kita tuh susah misalnya gitu. Ya. Tapi kita bisa melihat analisis resource base-nya, kita lihat dulu ketika udah menarik ini kita punya enggak sumber daya. Jadi bagaimana sumber daya itu kemudian menjadi capability dan akhirnya menjadi core competence. Nah, supaya bagaimana kita bisa kita punya core competence, kita kan bisa menggunakan modelnya pakai value chain. Iya, benar enggak? Itu loh. Jadi kenapa kok kita pakai value chain? Dengan value chain kita bisa melihat struktur biaya kan gitu, ya enggak? Coba dibaca bukunya itu di halaman berapa ya? Dulu itu saya hafal itu. Ya. Struktur biaya itu namanya value chain. Dengan value chain itu kan ada 2 kegiatannya, primary activities sama support activities. Primary activities itu dimulai dari apa? Dari inbound kan gitu ya, proses outbound sampai service kan gitu. Nah, itu lihat itu di situ. Dari situ tuh mana biaya-biaya yang muncul, mana yang perlu dan mana yang tidak perlu kita outsourcingkan saja misalnya. Kan itu ya. Nah, terus kemudian di support aktivitas kita punya sumber daya, ya kita punya yang namanya infrastruktur, terus kemudian sumber daya manusia, procurement dan lain sebagainya itu ini ada biayanya di mana itu?
kita bisa unggul di mana? Oh, di sumber daya. Misalnya kita udah economic of scale, maka kita udah punya yang namanya skala ekonomi kan gitu. Wah, ini. Yang lain kita bisa jual 1 unit 50.000. Orang lain yang nggak punya, yang belum dalam status atau ini, ya dia nggak bisa jual itu, mati dia kan gitu ya. Jadi perusahaan besar itu kenapa dia bisa menjual harga murah? Ya karena dia cost per unitnya udah jadi kecil kan gitu. Ya sementara kalau orang produsen yang UKM rumah tangga gitu, wah itu berat itu. Ya enggak? Iya, enggak, dia mungkin enggak bisa jual dengan harga 50.000. Mungkin pasti lebih mahal. Gitu loh. Ya. Nah, maka ini tadi yang namanya resource base itu menjadi sangat penting. Kenapa? Ya karena kita harus lihat tuh bagaimana sumber daya. Baik sumber daya itu kan ada man, money, material, mesin-mesin. Jangan sampai Anda nggak ditanya sumber daya itu apa, nggak tahu loh. Sumber daya itu adalah man, money, material, mesin-mesin. Man itu ya baik yang tangible maupun intangible kan. Man, money, keuangan itu jelas ya. Man, money, material itu tadi yang material, mesin-mesin, termasuk data dan informasi itu nanti. Ya, itu yang namanya resource based view. Nah, nanti kalau misalnya saya tanya contoh perusahaan yang memenuhi kriteria valuable, real, costly to imitate, dan no product substitution itu yang kayak apa? Sampai kalau nggak bisa jawab ya, waduh, itu ya eman-eman itu. Padahal ini kan jelas. Jadi seputar tadi yang pertama kan visi dan misi. Yang kedua kita bicara tentang model analisis eksternal menggunakan model AIO dengan pendekatan 5 forces. Kan itu ya. Yang ketiga ini adalah resource based view. Ya, pendekatan analisis internal menggunakan resource based view ini adalah sangat populer. Ya. Ya, jadi bagaimana ini pendekatannya, bagaimana sumber daya menjadi mempunyai capability dan akhirnya bisa menciptakan core competence. Kalau kita punya core competence, yaitu melalui kita bisa kriteria ya, ada 5 kriteria, memenuhi 5 kriteria, valuable, rare, costly to imitate, dan no product substitution. Pasti kita punya itu tadi, punya perusahaan yang unggul. Ya, maka ketika kita punya keunggulan seperti ini, perusahaan yang unggul, maka pasti kita bisa mencapai yang namanya laba di atas rata-rata. Tidak hanya sekedar average return, tapi above average returns. Itu. Jadi kalau kita nggak punya keunggulannya itu dari mana? Ya ini tadi, bagaimana kita bisa mengembangkan sumber daya menjadi capability, dan akhirnya capability menjadi core competence. Loh, gimana caranya? Core competence ya kita bisa pakai value chain kan itu, ya. Atau kita juga menggunakan outsourcing. Itu. Ya. Terus yang kelima, ya, maksudnya yang berikutnya itu, yang terakhir deh nih. Saya ini nerangkan sambil tidur ya ternyata. Bahaya tuh nanti saya malah bisa cerita macam-macam nih ya, karena saya baru ini ya wisuda mulai jam 2 ini baru sekali ini ya, jadi waduh ya belum pernah soalnya ya, biasanya pagi sampai jam siang itu udah selesai. Jangan sampai cerita gini sambil tidur, itu bahaya tuh nanti saya. ya itu Pak Yu itu cerita apa itu nanti ya, kayak gitu ya. Nah, tapi ini ya. Terus berikutnya adalah, nah, jadi gini udah melalui, kalau ada udah eksternal internal tadi udah tahu, maka sekarang kita membuat audit eksternal dan internal. Ya, itu audit eksternal dan internal. Ya, nah maka nanti ya harus bisa dong membuat yang namanya metrik eksternal faktor evaluation EV dan internal faktor evaluation untuk EV kan gitu. Wah, kalau ini saya bobot mesti biasanya bobot minimal 25 ya, atau 30 kan gitu. Saya bobot begitu. Ya karena ini kan butuh energi kan itu ya. Tadi analisis eksternal itu kan baru teori kan itu. Tapi ini membuat metrik ini
Metrik ini kan untuk membantu ya, raw materialnya kan itu. Nanti dari sini nanti bisa turunannya dari analisis SWOT ya. Terus kemudian nanti bisa apa metrik-metrik yang lain, metrik space itu diturunkan dari sini. Ya, dari apa analisis metrik eksternal dan internal ini. Wis, gitu ya. Ya ini anu aja. Ya mungkin nanti sekitar itu saja kan itu. Ya. Ya ini cukup sekian ya. Tadi saya tuh tadi punya macam-macam itu ya. Lah kok ini kok ini ya nanti nerangkan sambil tidur bahaya itu nanti. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa bahwa ini masih panjang ya, nanti setelah MIT masih ada nanti Anda harus membuat itu tadi yang namanya tahap formulasi ya, implementasi dan evaluasi ya. Tahap formulasi, kemudian tahap pencocokan, dan akhirnya Anda eksekusi strategi apa ini yang nanti. Wah, itu nanti menurut saya itu menjadi kayak apa ya, like a game gitu. Nah, itu masing-masing beda. Kasusnya sama tapi penyelesaiannya bisa beda-beda tergantung skill kita dan pemahaman teori kita. Oke, teman-teman silakan kalau ada yang mau tanya ya. Jadi kita udah banyak loh nih ya, kita udah visi dan misi ya, analisis eksternal kita udah jelas ya. Kita menggunakan model apa tadi? Modelnya adalah model I/O ya, pendekatannya pakai 5 process competitiveness. Jadi kalau saya tanya industri menarik itu ya berdasarkan itu. Ya, jadi nggak bisa hanya ngomong ini Pak karena ya karena nggak ada misalnya, ya karena nggak menarik Pak. Misalnya gitu. Cekaos gitu ya, gimana nilainya ya cekaos kan gitu. Terus kemudian analisis internal itu kan kita melihat apa kekuatan dan kelemahan ya, maka pendekatannya resource based view. Wah ini jadi bagaimana sumber daya itu nanti juga mempunyai capability dan akhirnya menghasilkan core competence. Wah ini kalau kita udah punya core competence yang memenuhi kriteria itu tadi valuable, rare, costly to emit, dan no product substitution, pasti itu adalah kita punya namanya strategi disebut dengan sustainable career advantage ya. Jadi kita sudah punya SCA, maka kita bisa kita bisa mencapai maksud saya ya yang namanya above average returns. Ujung-ujungnya outcome-nya yaitu tadi UUD, ujung-ujungnya duit tadi ya. Ujung-ujungnya yaitu ya apa tadi? Laba di atas rata-rata. Nah, itu. Ya, jadi menurut saya ini kalau itu dirunut, oh ternyata udah banyak ini. Nah, tinggal itu nanti dibaca ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai ini ya, Anda nggak baca buku ya. Ya minimal satu ya, tapi kalau satu udah satu ya mestinya dua tuh. Untuk tiga mestinya ya. Dan itu. Yang membedakan itu. Jangan sampai malah harus dua nggak baca. Waduh. Wah, nggak pede dong kan. Gitu ya. Jadi kira-kira nanti saya akan ya untuk evaluasi gitu. Khususnya nanti yang bobotnya yang tertinggi membuat metrik apa tadi EV dan IV itu perlu. Di situ Anda harus membuat yang namanya kunci sukses faktor. Ya. Jadi analisis internalnya mulai dari eksternalnya. Kunci sukses faktornya apa? Di situ kalau di divide pada 5 sampai 10 Anda apa itu. Terus nanti di analisis internalnya, nah itu juga apa kan itu ya. Ya, jadi hari ini itu evaluasi ya. Evaluasi kita udah memberikan gambaran betapa apa pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab ya buat our business kan itu ya. Dan bagaimana membuat formulasi strategi supaya itu powerful. Nah, kita juga tahu ya. Nanti di bagian kedua itu nanti akan dijelaskan strategi-strategi yang menarik seperti strategi integrasi. Nanti ada integrasi ke depan ke belakang kan itu. Ya, contohnya itu Pertamina, terus nanti ada macam-macam itu nanti yang bisa memberi contoh ya. Ada strategi integrasi ke depan ke belakang ya. Dan macam-macam nanti sampai dengan divestasi itu ada pilihan banyak. Ya dasarnya dari mana ya? Dasarnya dari analisis eksternal dan internal itu.
Gitu ya teman-teman. Ya, wah masih on ya, masih on semua ya. Ya tadi ya cuman satu tuh tadi. Baterai pas nih, baterai saver is on. Pas nih teman-teman ini ya. Berapa nih? Ya masuk ke 15%. Kalau nggak ada, terima kasih teman-teman sudah hadir, yang sudah setia ya menemani saya. Kok menemani ya, kita bareng kuliah ya. Jadi kita 7 kali pertemuan ya. Mudah-mudahan insight ini menjadi sesuatu yang penting ya, dan berguna ya. Loh kan Anda itu nanti kan dibersihkan jadi seorang CEO kan itu ya. Ini manajemen strategi penting. Ya enggak, loh ya belajarnya itu yang ini ya. Oh, jadi kalau Anda udah belajar manajemen strategik itu kan larinya ke sana sebagai pengambil keputusan di tingkat strategik. Gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah hadir ya. See you at the top. Nah, kan itu ya. Sama-sama, Pak. Makasih, Pak. Pak, thank you, See you at the Pak. top. Iya, Oke, selamat malam ya. Selamat, Pak. selamat malam. Terima kasih, Pak.